saya Deddy Trikuncoro gitu. Cuma karena saya petani, ya brandingnya petani keren. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube gitu, petani keren biasanya saya ada di situ. Nah, saya dulu itu pegawai bank, jadi saya dari STM mesin, kemudian kuliah di biologi kelautan, jadi artificial reef. Terus kemudian 7 tahun saya kerja di bank. Akhirnya saya memutuskan untuk dengan sadar menjadi petani. Dan nanti akan saya cerita kenapa kok yang sudah menjadi pegawai bank, masih anak muda, kok jadi petani sampai sekarang. Jadi saya resign tahun 2016, sampai sekarang saya menjadi petani. Nah, petani yang seperti apa gitu? Nah, nanti kita akan ada slide-nya. Jadi sebenarnya ada sebelum kita masuk ke petani, itu ada materi tentang entrepreneur istilahnya, kewirausahaan. Jadi kalau Pak Bayu tadi mengatakan menjadi miliarder, itu caranya bagaimana? Nah, itu kan ada teorinya. Nah, ini saya sedikit ngasih teori karena dulu saya belum ketemu Pak Bayu. Kalau ketemunya dulu mungkin nggak perlu banyak baca buku, saya nyari-nyari sendiri gitu. Jadi saya tinggalnya di Yogyakarta. Saya aslinya Lampung, dari Lampung. Ada yang dari Lampung. Di Lampung sana tuh tanahnya luas-luas banyak. Tapi di Jogja itu enggak ada tanah. Jadi saya waktu resign jadi petani itu enggak punya modal, enggak punya lahan pertanian. Nah itu. Ya artinya itu penghalang atau kesulitan saya yang pertama. Untuk menjadi petani itu enggak punya modal, enggak punya lahan. Nah kok bisa? Nah ini. Nah terus kemudian nanti saya share caranya. Nggak punya modal, nggak punya lahan kok bisa jadi petani. Sampai sekarang, bahkan jadi petani itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, ada yang buka YouTube, nah itu termasuk saya itu dari YouTube itu saya jalan-jalan ke Korea Selatan. Luar biasa. Jadi enaknya jadi petani itu anak muda yang jadi petani itu biasanya karena kita sudah melek teknologi sehingga kita mudah untuk show up istilahnya. Saya membranding diri sebagai petani keren ya. Salah satunya itu dengan terpaksa bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enggak cuma luar negeri, saya hampir seluruh Indonesia juga sudah pernah. Jadi masih jarang karena masih jarang petani muda. Ya nanti buka YouTube-nya nanti saja ya nanti. Karena ini kita materi. Nah, ini materinya. Jadi memang pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan Upland. Ini Bapak Ibu di sini menjadi agent of change istilahnya, agen-agen perubahan untuk daerahnya. Nah ini saya nama aslinya itu TK itu kan Tani Keren. Nah saya mengembangkan diri menjadi CEO konsultan pertanian, bahkan narasumber baik di dalam maupun luar negeri. Jadi saya pernah ngajar di Singapura juga. Gitu. Walaupun belum bisa bahasa Inggris. Nah, secara otomatis dengan terpaksa saya harus bisa belajar bahasa Inggris. Karena besok Agustus saya sudah diminta untuk seminar internasional. Nah, ini brand saya. Jadi saya punya kebun kuncup, itu jual bibit buah. Terus kemudian Sefresh itu penjualan. Cuma Sefresh ini saya sudah jual karena waktu pas pandemi omset warung saya di garasi rumah itu sampai 200 juta waktu itu. Akhirnya sama investor yang danai saya dulu itu untuk ngover karyawannya yang berjumlah 24 orang karena pandemi industri wisata itu tutup, yang bisa hidup industri pangan ya, artinya Sefresh itu kita menjual
Dan karena waktu itu saya sudah minta, saya boleh juga membuat lagi brand namanya Bumi Organik sampai sekarang. Nah, itu jualan hasil pertanian. Nah, kemudian ada rencana Eco School. Rencana Eco School itu khusus untuk edukasi anak-anak SD dan TK. Jadi saya mengenalkan pertanian ini dari tingkat dini, sejak dini atau tingkat TK dan SD. Itu karena apa? Ya, artinya kita butuh regenerasi petani. Ya, kalau dari TK dan SD tidak dikenalkan bahwa profesi petani itu mulia dan kita bangga menjadi petani, itu juga nggak ada yang mau. Yang ada cuma jadi polisi, jadi dokter dan sebagainya. Profesi petani itu dianggap sebelah mata. Nah, saya mengenalkan ini. Nah, terus kemudian saya juga menjadi pengawas di Koperasi Kompagio. Nah, kemarin di teman-teman PPL atau pendamping itu saya juga menyampaikan tentang kelembagaan, karena integrated farming itu hubungannya juga nanti dengan kelembagaan. Petani itu bisa mandiri kalau kuat. Jadi nanti saingannya kalau kita sudah besar, itu kalau sendiri itu kadang saingannya dengan korporasi. Lagi mau bikin pabrik pupuk atau saingannya kan nanti pabrik-pabrik itu yang besar-besar itu, raksasa-raksasa. Next. Nah, kita adalah apa yang kita pikirkan, segala sesuatu tentang kita muncul bersama pikiran kita. Melalui pikiran kita, ciptakan dunia. Jadi ini Buddha Gautama yang ngomong. Nah, setelah tadi dari dengar Pak Bayu ngomong, Bapak Ibu mikir apa? Ayam. Jadi milioner loh, dengan 10 ekor ayam. Pengen cepet pulang terus melaksanakan, kan gitu. Ya kalau pikiran itu terus saja, terus sampai diaktualisasikan, pulang dan benar-benar dijalankan, bisa. Tapi kalau pulang terus lupa, kan biasanya gitu. Setelah pelatihan pulang kembali ke habitatnya, lupa. Yang terjadi seperti itu. Jadinya ya tidak jadi miliarder. Ini gitu. Ya saya belum miliarder, calon. Karena sudah ketemu Pak Bayu, jadi pikirannya, miliarder. Saya yang pertama-tama kan selalu bareng Pak Bayu, pasti pikirannya miliarder. Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu ini Bapak Ibu siapa? Menciptakan HP ya, Steve Jobs. Nah, dia ngomong pokoknya tetap lapar ya istilahnya, dan tetaplah bodoh. Artinya apa? Lapar dalam arti ini ya kita terus berjuang, bekerja keras. Dan kalau kita tetap bodoh ya kita terus belajar. Ya itu yang saya lakukan. Itu. Walaupun ya saya tidak bisa keterbatasan banyak hal lah, saya dari tadi modal tidak ada, lahan tidak ada, ngaku jadi petani lagi. Itu hanya satu, saya kenapa menjadi petani itu karena waktu pas jadi pegawai bank itu petani itu tidak bisa kredit bank. Kenapa? Lah pendapatannya per 3 bulan kok. Iya kan? Padahal tadi Pak Bayu ngomong apa? Setiap hari harus berpendapat. Nah itu saya nggak tahu gitu, banyak petani juga nggak tahu seperti itu. Biar setiap hari berpendapatan, paling nggak setiap bulan itu ada pendapatan. Nah kalau ada pendapatan, kalau kita mendapatkan modal, misalnya kita mau membesarkan usaha kita dengan bantuan bank, itu lebih mudah. Istilahnya bankable lah istilahnya. Tapi bukan terus saya minta untuk Bapak Ibu ke bank ya gitu. Saya ada caranya karena saya nggak langsung dari bank dapat dananya. Nah ini juga yang lokal nih Pak Menteri dulu Gojek, kemudian Tokopedia yang sekarang udah menjadi perusahaan raksasa. Ya kita harus punya cita-cita dulu. Dari pikiran kita harus punya tujuan kemana loh, miliarder yang seperti apa loh. Kalau Indonesia pertanian itu kayak Bob Sadino lah. Nah, ini saya sampaikan karena apa? Untuk menjadi wirausaha itu salah satu ini adalah pendidikan. Jadi kenapa
anak kita harus sekolah. Minimal ada 3 tujuan pendidikan ini, yang lebih banyak lagi bisa. Jadi yang wajib atau 3 kompetensi yang sudah harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama adalah knowledge. Itu apa? Pengetahuan. Dapatnya dari mana? Ya dari sekolah. Ya dari pelatihan seperti ini. Nah kalau nggak seperti ini kan nggak tahu Bapak Ibu. Ya kan? Dari cerita, ya kalau ceritanya benar, semakin yang ngajak Kementan itu kan biasanya yang didatangkan juga biasanya juga punya kapasitas seperti tadi Pak Bayu tadi. Nah terus kedua skill, Bapak Ibu biasanya dari nggak bisa menjadi bisa. Itu kan harus latihan terus. Saya dari 2016 resign jadi petani, ya rugi terus hampir 2 tahun. Kok ya nggak putus asa, gitu loh. Karena saya tahu bahwa potensi di pertanian itu luar biasa. Jadi setelah kuenya itu masih banyak lah, gitu. Cuma kan kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Itu. Nah saya karena dulu istilahnya bingung mau gabung kelompok, ya udah senior seperti bapak-bapak. Anak muda seperti saya waktu itu masih 33 tahun. Saya masih 30-an ini di sini. Jadi bukan mengajari, cuma sharing ya. Artinya ini yang saya lakukan. Gitu. Jadi yang pertama adalah knowledge. Saya membaca buku. Karena saya belum bisa ketemu Pak Bayu, ketemu Bapak Ibu sekalian yang sudah pengalaman. Nah dari mana saya belajar? Ya dari buku. Nah sekarang ada dari YouTube. Gitu kan. Yang kedua skill. Nah skill ini saya nyoba terus nyangkul. Nah saya efektif 1 orang itu saya bisa ngitung. Kalau yang sudah profesional ya, dia bisa 1 hari bisa menghasilkan 40 meter persegi atau bedengan kurang lebih sekitar 40 meter persegi. Nah itu saya hitung. Kalau misalnya sehari bayarnya 100.000, kan per bedeng bebannya berapa? Kan kelihatan. Ya kan. Jadi ya antara 3 sampai 5 lah, kurang lebih 4 bedeng. Kalau 4 bedeng 1 kali 10 meter persegi. Saya ngitung terus karena rugi terus waktu awal-awal jadi petani itu biayanya waktu itu 6 juta, terus hasilnya cuma 2 juta. Nombok kan 4 juta terus. Nah, dari mana kok bisa nombok kayak gitu? Ya kan? Itu perjuangan saya waktu itu. Nah, tapi istimewanya ya, saya waktu itu karena keluarga juga nggak setuju saya jadi petani. Lah udah jadi pegawai bank BUMN lagi, mau diangkat tetap lagi. Pendapatan saya waktu itu terbesar di DIY untuk level saya, itu karena saya terbaik waktu itu. Nah itu mau resign, ya pasti Bapak Ibu kalau putranya mau resign udah menetap kayak gitu mesti nggak boleh kan, apalagi jadi petani gitu. Petani kan berat, petani susah gitu, tidak berpengharapan. Tapi dengan tekad saya, ya mungkin alam semesta sudah mendukung ya, saya bisa. Waktu itu untuk mendapatkan nulis ini, saya gabung atau membuat sebuah komunitas namanya Komunitas Sinau Bareng. Nah, Komunitas Sinau Bareng itu sebenarnya untuk belajar bagaimana sih kita bisa resign dengan persiapan. Kan banyak orang itu kita malah tiba-tiba resign gitu. Kalau tanpa persiapan juga bahaya. Kita harus realistis. Ya toh. Bapak Ibu semua di sini kan juga butuh duit toh setiap bulannya. Butuh pendapatan. Nah, bagaimana saya bisa mengganti pendapatan saya yang kerja di bank menjadi petani? Nah itu. Yang pertama saya lakukan adalah di sini ada namanya attitude. Jadi setelah kita nulis tahu, skill tahu, attitude itu tentang self motivation. Jadi selalu menyemangati diri sendiri bahwa pertanian itu harapan masa depan. Punya mimpi di bidang pertanian. Menjadi petani itu bisa sejahtera. Itu dipegang saja. Terus kemudian ya self confidence. Saya ngomong sama Pak Gubernur, sama Gubernur Jogja itu Pak Sultan.
Ya saya ngomong jadi TK tadi, ini keren gitu. Ya pede gitu. Tapi ya keren juga sampai sekarang akhirnya gitu. Karena itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa keliling Indonesia, bisa masuk TV, ya itu. Jarang-jarang loh yang pegawai bank masuk TV kan gitu. Jadi petani bisa masuk TV. Nah itu sangat penting ya. Artinya apa? Dengan itu kita bisa dipercaya orang. Jadi saya dapat modal awal itu dari teman. Ada teman punya tanah itu nganggur. Nah kebetulan dekat dengan rumah saya itu ada kurang lebih 1000 meter. Nah saya bersihkan, saya jual bibit buah waktu itu dengan brand Kebun Kunjung. Dari situ kalau misalnya kita menjual menunggu orang beli itu kan lama, ya kan? Apa yang saya lakukan? Saya itu dengan keahlian saya datang ke desa-desa. Saya membuat pelatihan di desa-desa dengan tema waktu itu desa bertema. Jadi sebelum Pak Jokowi ngomong provinsi bertema atau apa, saya waktu itu 2016 desa bertema. Tujuannya apa? Kalau desa beli jeruk, misalnya bibit jeruk. Nah, satu desa kan lumayan 500 pohon. Iya kan? Nah, ternyata waktu saya ngasih pelatihan seperti itu, kok disangoni. Disangoni itu istilah si amplop. Nah, ternyata apa ya? Ternyata cerita itu juga bisa untuk pendapatan dari situ. Padahal tujuannya adalah untuk jual bibit, tapi dengan jumlah yang banyak. Itu. Dengan bibit ini kita hanya menggunakan halaman rumah, karena waktu pas saya jadi pegawai bank itu saya cuma 12 pohon. 12 pohon saya pelihara dengan bagus. Waktu itu ada namanya toko bagus, sekarang OLX. Saya jual di situ dari modal 12.000 bibit, kemudian beli pot, beli media, dan mungkin perawatan, mungkin modal nggak sampai 50.000. Saya jual 150.000 waktu itu, dan laku, dan banyak permintaan. Nah itu, waktu itu saya memutuskan untuk resign dan berani jualan bibit buah. Karena apa? Kalau nanam kangkung kan sedikit. Kalau tabulam pot atau bibit buah belum ada bibitnya, saya sudah posting. Siapa yang mau pesen? Apalagi pesennya modelnya kita pelatihan di desa kayak gitu, pesennya banyak, 500.000. Kadang ada sampai yang dulu ada yang orang yang punya tanah dan cukup modalnya, ada yang minta paket sudah mau berbuah semua. Itu. Jadi itu 2017 saya mulai menjual paketan 1000 meter persegi dengan 100 pohon atau tabulam pot. Itu seharga 25 juta. Pernah omset saya jualan paket gitu, itu tembus sampai hampir 100 juta. Hanya 3 orang. Nah ini kemudian ada first principle thinking. Itu apa maksudnya, kok bahasa Inggris semua ya? Yang pertama-tama itu apa yang terlintas di pikiran, terus kemudian yang paling penting istilahnya, ya kan? Di breakdown misalnya dari kebutuhan kita tuh apa. Nah itu bisa dipenuhi dari mana? Yang pertama adalah yang kita punya, senjata ini. Jadi misalnya ini ke anak kita, ya kita sendiri, untuk apa kita sekolah gitu kan. Nah ada 2 sebenarnya yang kita belajar, itu hard skill dan soft skill. Saya waktu itu mau ngomong ke teman-teman yang temennya sendiri aja susah, mulainya dari mana gitu. Nah sekarang masuk lu ngomong di depan bapak ibu sekalian gitu. Ya lama-lama bisa, lama-lama keluar ceritanya gitu. Kan cuma cerita yang saya sudah lakukan kan. Itu memang dari mulai soft skill, bagaimana cara komunikasi kita, bagaimana cara ngomong. Ya kan hard skill kan sudah dilatih di sekolah SD, SMP, SMA gitu kan. Kalistung udah bisa membaca semua. Nah, yang tidak kalah penting ini mindset. Artinya apa?
mindset itu pola pikir ya. Jadi kalau misalnya kita pola pikir petani itu menderita, petani itu kotor, petani itu susah, akan terjadi seperti itu. Tapi kalau saya gitu, saya petani keren. Ya beneran, keren beneran gitu. Ya kan, keren karena apa? Bukan karena saya punya rumah yang besar, yang punya mobil, bukan. Tapi keren karena saya sadar untuk menjadi petani. Dan banyak orang membutuhkan saya. Ya Bapak Ibu juga harus berpikir seperti itu. Itu mindsetnya harus diubah, ya kan? Kalau kita merasa bermanfaat, dan manfaat itu nggak cuma untuk kita dan keluarga kita, tapi untuk bahkan negara kita, itu secara otomatis mengikuti pendapatan kita. Itu yang terjadi. Itu. Kalau mindset kita, pikiran kita besar. Nah ini kan ada namanya fixed mindset. Kalau fixed mindset, Bapak Ibu dari sini tidak berubah, itu fixed mindset. Tapi kalau dari pelatihan ini kemudian terus bisa berpikir, berubah, melakukan apa yang disampaikan tadi Pak Bayu mengatakan seperti itu, ya dicoba. Kesalahan apa nanti secara teknisnya gimana? Kok cuma limbah itu lah, caranya dikasih apa biar jadi pupuk, kan gitu. Ya kan, gimana sih cara jualnya kalau bisa gitu. Itu ada caranya, tapi di situ kita harus punya namanya growth mindset. Jadi hal utama yang perlu diubah adalah cara berpikir kita. Ya, Bapak Ibu, setelah dari tempat ini yang perlu diubah adalah cara berpikir. Nah, dari ini ya juga ada yang banyak anak muda ya, artinya yang mungkin seumuran saya. Saya tidak punya modal, tidak punya lahan pertanian, tidak direstui atau tidak disetujui oleh keluarga. Artinya mungkin tantangannya berat untuk saya, ya. Tapi dengan bekal yang tadi saya sebutkan, mungkin itu bisa. Ya artinya dulu saya mencari-cari apa toh ekstraknya, apa sih intisarinya, teorinya apa toh, gitu. Ya kan kadang orang yang ya ada sih faktor luck atau faktor keberuntungan. Nah itu ya tiba-tiba lulus SD atau enggak SMP aja nggak bisa, bahkan lulusan SMP belum nggak lulus SMA aja bisa jadi menteri, kan ada itu, iya kan, dan kaya raya, milioner. Tapi itu kan nggak semuanya bisa kan, itu ada faktor lucknya. Tapi yang tadi kita kerja keras terus belajar itu tidak bisa dipungkiri. Apa ya? Ya kita semua orang-orang yang saat ini berada di situ pasti juga melakukan seperti itu. Yuk next. Nah ini pernah dengar namanya naik kerja sesuai dengan passionnya. Jadi kalau jadi petani bukan karena terpaksa jadi petani, tapi benar-benar sadar dan sadar untuk menjadi petani, artinya benar-benar senang dengan profesi ini. Itu akan berbeda gitu ya. Jadi di sini ikigai itu nggak cuma passion, bahkan jadi ada mission itu ya, saya mengatakan bahwa petani itu berguna nggak cuma untuk kita, untuk keluarga kita, tapi untuk bahkan negara kita ini, bangsa ini ya, untuk banyak orang, karena kita semua butuh makan. Itu. Nah, di sini ada vocation. Nah, secara otomatis karena kita butuh pendapatan ya, dengan melakukan kegiatan kita yang kita sukai tadi, itu kita dibayar. Entah dibayar karena bercerita dibayar, entah kita karena produksi sayur-sayurnya bagus kita dibayar, entah karena kita membantu untuk misalnya kalau saya dapat project-project itu membukakan tempat wisata dan sebagainya, itu dibayar karena kita benar-benar sungguh-sungguh di sana. Iya kan? Ada vocationnya, ada dibayar. Dan yang ketiga itu diri saya adalah profession atau profesional. Jadi karir kita atau profesi petani itu juga punya kebanggaan lah. Jadi bukan nyebut petani aja malu. Ya kan banyak gitu. Sekarang kerja apa? Gitu. Petani alon-alon. Oh saya petani keren gitu. Pokoknya bangga gitu terhadap profesi ini. Gitu.
Dan ya tadi kita mau pendapatan berapa? 10 juta. Ya dicapai nih 10. Nanti nambah lagi pendapatan 20 juta. Waktu dulu saya merasa bahwa waktu pas pegawai di bank di Jogja dengan gaji 12 juta atau take home pay 12 juta itu besar sekali menurut saya. Ya kan? Ternyata waktu pas jadi petani itu saya pernah ngomong 2 jam itu dibayar 12 juta. Jadi saya kerja 1 bulan pernah dapat segitu. Jadi petani saya pernah ngomong 2 jam dibayar 12 juta. Itu. Jadi itu ya memang kita kalau profesi seperti itu ada yang orang yang menghargai profesi kita. Makanya banggalah untuk menjadi petani. Next. Nah ini tadi mengatakan cita-cita jangan jadi karyawan. Ya nggak semua juga gitu ya. Karena jadi pengusaha itu tidak mudah. Nah ini seorang intrapreneur atau karyawan tadi memiliki keamanan pendapatan. Ya, jadi yang PNS tadi itu aman. Nah kalau misalnya sedangkan entrepreneur atau pengusaha total kontrol namun risiko tinggi, ya risikonya kadang nggak dapat pendapatan. Ya kan, padahal kita makan pasti. Ya kan. Jadi nggak semua memang jadi pengusaha. Tapi Bapak Ibu yang di sini artinya sudah tahu knowledge-nya, tahu skill-nya, jadilah pengusaha. Ujung-ujungnya tetap ke sana. Karena apa? Kalau kita mampu, kita bisa untuk menjadi pengusaha atau jadi petani yang bisa mengkaryakan orang-orang lain yang tidak bisa berpikir dan berbuat seperti itu. Ya artinya apa? Bapak Ibu di sini lebih mampu. Ya. Karena tujuan pendidikan itu. Jadi tujuan pendidikan ini bukan cuma setelah ini udah tahu, enggak dibagi ke yang lain. Tapi Bapak Ibu ini menjadi agen-agen perubahan di daerahnya masing-masing. Di paling enggak tetangganya lah gitu loh. Nanti akan berbeda. Omongannya udah beda, udah pede. Nah karena sudah ngomong, jadi petani aja masih muda, pede. Nah teman saya ngomong profesinya apa? Kesannya profesi petani itu karena terpaksa. Karena nggak diterima kerjaan, terus ya karena di rumah bapak ibu petani jadi petani bantu. Bukan itu. Bapak saya guru, ya ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya tahu bahwa ada di keluarga saya ada sosok petani. Itu. Ya lulusan SD juga tapi sukses ya. Artinya apa? Ada potensi di situ. Jadi selain tadi karena tergerak karena petani itu nggak sejahtera dan nggak bisa bankable, ternyata ada juga yang memotivasi saya dari keluarga saya. Ada petani juga, gitu. Nah untuk jadi pengusaha tadi kita juga harus mengenal model bisnis. Nah ini agak berat materinya. Karena untuk mengenal, nah kebetulan saya juga ngajar di Magister Manajemen, jadi ngajar S2. Saya lulusan S1 IP nggak sampai 3 juga, tapi saat ini ngajar di S2 dan menjadi praktisi mengajar di 3 universitas. Benar itu, keren ya, benar keren gitu kan. Nah ini yang berbeda, tema yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menjadi pengusaha, kalau yang mungkin ditemui adalah yang di sana UMKM. Ya memang dari skala UMKM kita mulai dari yang kecil dulu, yang ada di kita. Tapi kalau walaupun kita melakukan hal-hal kecil, pikirannya itu sebelah korporasi, startup gitu. Tapi kita melakukan yang sini gitu. Jangan sampai kita melakukan yang sana, kita masih belum kuat ini fondasinya. Sehingga ya banyak kan kemarin yang pada tumbang. Tani Hub itu gagal bayar ke petani itu sampai 1,4 T. Itu duit semua itu. Ya kan? Itu artinya apa? Ya memang di sana ada risiko. Karena apa? Tadi kembali mindset. Untuk mengubah mindset terutama petani yang sudah ada, untuk mengubah dari
menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik aja susah. Ya kan, Bapak Ibu nyoba gitu belum tentu mau loh, iya kan, untuk mengubah langsung ke organik. Saya tahun 2016 jadi petani itu langsung, tidak ada namanya menggunakan pupuk kimia sampai sekarang. Nah, ada contoh ya, tadi kan mengatakan untuk walaupun ilmunya saya belum tinggi, untuk ngasih makan ayam 10 itu 20.000 saya memang nggak bisa. Tapi yang saya lakukan, saya ingin ngambil limbah sampah dari jus. Saya tampung di ember-ember bekas cat itu. Airnya saya untuk bahan pupuk, yang kotorannya itu saya kasih makan maggot. Nah, ayam itu lebih ngirit 50% pakai maggot. Jadi tetap jagung, tetap apel tetap gitu. Jadi yang bisa misalnya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Jadi saya 2 minggu 100.000 untuk ayam 10. Nah, karena ketemu Pak Bayu saya langsung coba. Tapi untuk dapat angka 20.000 agak berat gitu. Kasihan, kayak masih belum tega gitu. Akhirnya 96.000. Terus kemudian bisa 2 minggu itu, karena setiap pagi saya kasih sarapan maggot ayam. Maggot itu dari BASF ya. Ada yang belum tahu maggot? Udah tahu ya, itu kan bisa gampang dilakukan. Apalagi kalau punya kandang, bawahnya bisa untuk maggot. Itu untuk pakan ayam. Tambahan ya, artinya tetap mungkin biji-bijian tetap harus ada. Gitu. Nah, next. Nah, kalau misalnya kita mau bisnis, nah ini kan ini udah teori gitu loh. Kita udah melakukan kayak gitu, pingin besar, pingin ya pendapatan mungkin bisa 40 juta per bulan gitu kan. Ya kita harus pakai map istilahnya, pakai peta, bikin. Nah ini pelajarannya udah SMA ke atas lah. Dulu 2014 saya belajar BMC itu bisnis modal kanvas itu mudah sekali sebenarnya. Ini memang kita harus workshop, dan workshop itu 3 hari. Saya ngajar di MM itu 3 hari untuk BMC. Karena pertama kita harus paham 9 blok. Ada nanti nah itu kita juga harus ada analisa SWOT-nya. Terus kemudian financial business plan. Nah ini harus ada hitung-hitungannya, ya kan? Jadi kalau nggak ada hitung-hitungannya nanti tetap nggak bisa evaluasi. Nah, ide model bisnis, proporsi nilai, nah itu nanti akan mendatangkan uang. Nah, kalau nggak punya modal, ya buat proposal. Nah, itu salah satunya untuk membuat proposal, ya kan? Proposal itu hanya selembar kertas saja, gitu. Tapi proposal yang paling baik adalah proposal hidup. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau misalnya mampu untuk mengelola 100 ayam misalnya, atau 1000 ayam, otomatis banyak orang yang mau nitip uang. Iya atau enggak? Atau misalnya sapi 10, bisa dikembangkan terus, untung terus. Banyak orang yang pengen nitip, jadi nggak usah khawatir tentang modal. Ya. Banyak di sana tuh sebenarnya pengen bantu juga, orang-orang baik di sana yang punya uangnya mau ditaruh mana itu bingung gitu. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan wadahnya, ya, wadahnya yang besar sekalian, biar uangnya banyak. Gitu. Kalau wadahnya kecil ya kecil dapatnya, dia harus disiapkan wadah yang besar. Artinya apa wadah yang besar ya? Kapasitas dari kemampuan Bapak Ibu itu wadah. Ya. Nah, ini kita ambil contoh. Jadi pangan sehat adalah pangan masa depan. Nah, kenapa ada pangan sehat? Nah, tema kita adalah tentang integrated farming. Nah, next. Makanya kita akan membahas ini. Nah, integrated farming itu adalah ya menurut saya itu satu-satunya jalan untuk petani yang saat ini. Petani saat ini itu kan tanahnya kecil-kecil. Ya ada di Jawa ya, kayak saya mah belum punya tanah sendiri nih gitu. Tanahnya kecil-kecil.
Nah, kalau di sana di Sumbawa luas gitu kan. Nah, integrated farming itu apa? Jadi sistem pertanian yang menggabungkan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu ekosistem yang saling mendukung, baik di produksi pertanian, peningkatan ekonomi, serta kelestarian sumber daya alam. Jadi integrated farming itu istilahnya pertanian organik. Ya. Karena kita pupuk itu dari situ juga, kemudian hasil itu nggak cuma dari hasil pertanian, tapi ada perikanan dan peternakannya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Next. Nah, tapi nggak cuma di sektor produksi saja, tapi ternyata komponen integrated farming yang saling terkait itu ada kelembagaan juga. Nah, kenapa saya juga ikut koperasi? Jadi saya anak muda yang ikut di koperasi modern. Modern itu kalau dulu kan ada koperasi konsumen, koperasi produsen, kan, koperasi simpan pinjam. Nah, sekarang tuh ada koperasi modern. Modern itu di sana itu konsumen dan produsen ada di dalamnya. Itu. Nah, terus kemudian sosial. Jadi apa yang kita lakukan atau dampak dari pertanian kita tuh harus punya impact di masyarakat. Ya, artinya apa? Ya, artinya dari misalnya apa yang kita lakukan dicontoh tetangga-tetangga karena hasilnya bagus misalnya. Karena mudah, murah, gratis. Nah, itu ada impact sosialnya. Nah, ekonomi jelas zero waste, jadi tidak ada limbah yang dibuang, ya kan? Nah, tadi baru cucian. Nah, saya ngambil limbah jus. Nah, saya nyetor sayur dan buah ke warung jus. Nah, kebetulan saya belum membuat unit bisnis yang warung jus. Jadi saya ngerintis dari awal, saya ngambil itu seminggu cuma 2 ember cat. Sekarang saya ngambil per 2 hari itu 9. Per 3 hari 9. Seminggu ada 18 ember. Artinya warung jusnya itu juga berkembang. Saya juga ikut berkembang dan bertahan sampai sekarang. Hanya mengandalkan limbah buah. Itu bahan pupuk saya. Selain dari kotoran tadi. Jadi ini pupuk lanjutan lah istilah POC-nya. Jadi saya gabungkan limbah buah tadi dengan urin. Pokoknya kulit apa persan-persan itu. Bukan yang begitu saya. Bukan saya. Artinya ada orang lain. Nah, itu artinya sektor ekonomi di situ juga berperan. Artinya di situ ada namanya circular economy. Nah, circular economy itu apa? Nah, semua yang muncul itu keluar uang. Ya, diuangkan. Dari limbah pun diuangkan. Itu. Nah, ruang lingkup kegiatannya sekarang. Kegiatannya apa aja yang bisa menghasilkan uang? Ya, Bapak Ibu di sini. Ini yang saya lakukan pertama agrowisata. Kebun yang saya peroleh itu tahun 2017. Jadi waktu itu saya jualan bibit buah itu pakai kebun yang dipinjemi. Nah, saya kemudian 2017 itu mulai sewa kebun seluas 3.500 meter. Seharga kurang lebih per meternya 1.500 per tahun. Nah, uang dari mana? Nah, waktu itu namanya crowdfunding. Teman-teman saya yang percaya pada saya itu menitipkan uangnya. Ada 11 orang itu terkumpul 150 juta. Ya, karena memang usaha bibit buah saya coba ke bibit buah. Itu juga ada teman juga yang jadi tidak bank, karena kalau bank itu harus bayar angsuran. Nah, baru mulai jalan harus bayar angsuran, nggak jadi jalan. Itu salah satunya di luar sana itu banyak yang punya duit. Ya, artinya kita harus benar-benar fokus, benar-benar menjadi yang terbaik di bidang itu. Pasti banyak orang yang akan datang ngasih duit. Nah, terus kemudian ada edukasi pelatihan. Terus kemudian ada hasil kita penjualan, kemudian diproduksi pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi itu dalam satu kebun, satu lokasi. Next. Nah, ini kita bahas tentang produksi sayur, buah, dan tanaman pangan ramah lingkungan. Nah, ini awalnya memang kenapa saya memilih
tidak ke padi atau tanaman pangan. Itu yang saya pilih karena ya waktunya lama gitu dan harus butuh lahan yang luas. Nah, saya mengambil horti, di sini sayur. Nah, sayur itu sebelum sewa, saya mulai belajar jualan sayur itu Desember tahun 2016. Jadi sebelum saya sewa, saya jualan dulu. Ngerintis dari omset sehari 150.000 sampai terakhir itu hampir 15 juta. Nah, ini diproduksi. Nah, waktu pas saya fokus ke pasar, lahan saya itu seluas 3.500. Nanti kalau pas main ke kebun bisa tanya petani saya. Itu per 2 hari. Itu penghasilan itu 1 sampai 1,5 juta per 2 hari. Jadi kita panennya Selasa, Kamis, Sabtu. Di setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu kita panen untuk dijual di toko. Jadi kita nanam ada 22 komoditi di 3.500 itu. Jadi pendapatan petani 1 bulan itu berapa? Lebih dari 10 juta. Ya kurang lebih ya kita bisa bersih 5 juta lah dipotong tenaga. Ya artinya apa? Artinya kalau itu menuju ke bank, untuk proposal ke bank, itu udah mampu, udah cukup. Petani menjadi bankable. Petani bisa akses pendanaan. Ya, karena belum tentu kita kenal sama orang yang punya uang itu. Karena susah kadang. Nah, terus yang kedua yang bisa mendatangkan uang, di sini ada pengolahan limbah pertanian. Nah, Bapak Ibu di sini, kalau nih kita memang fokus di sini, itu bisa menghasilkan. Nah, saya cadangan POC saya itu ada sekitar 7 ton. Dari tadi urin dan limbah buah. Plus tadi ada tambahan air cucian beras. Nah, itu kalau untuk pupuk itu bisa habis 3 tahun kalau untuk 1 hektar. Ya, artinya padahal ini masih produksi terus, tiap hari produksi. Jadi nggak akan habis. Jadi pada intinya petani itu bisa swasembada pupuk sendiri. Ya. Jadi pupuk dasar itu pakai kompos, pupuk lanjutan pakai POC. Nah, hasilnya luar biasa. Saya setiap hari ini jual pepaya itu kurang lebih 50 kilo per hari. Itu dari 1 hektar ini, itu tumpang sari per bedeng ada 7 komoditi. Jadi ada buah naga, karena saya dapat buah naga, terus saya tanami pepaya. Di bawah pepaya ada cabai, di antara cabai itu ada tomat, di tengah-tengah itu kadang saya tanami bayam, kadang tanami jahe, ada jahenya, ada kemanginya juga, macam-macam pokoknya. Ya kalau Bapak Ibu ini bisa datang atau nanti bisa tengok Facebook saya, biasanya saya di Facebook. Nah, kita harus mengenal namanya kompos. Nanti di akhir sesi sepertinya ada ini lebih detail untuk pupuk, untuk kompos. Terus kemudian mengenal pengolahan limbah secara tepat. Nah, tepat dalam arti apa? Nah, saya riset juga tuh, bisa menghasilkan pupuk yang bagus atau seperti apa. Nah, kenapa saya menggunakan limbah buah untuk pupuk buah? Ya namanya buah ya untuk buah. Karena di situ udah disediakan nutrisinya semua. Nggak ada namanya NPK, nggak ada kok. Yang itu ya buah matang istilah. Buah mentah. Ya kalau tanam cabai, tanam tomat itu kan buah. Ya kan dari situ. Tanam pepaya, tanam jeruk, tanam buah mangga itu buah dari situ. Nah, persiapan tempat untuk pengolahan limbah itu juga perlu dipikirkan karena efek dari pengolahan limbah itu adalah aroma. Ya kan? Ya artinya walaupun saya dekat di perkotaan, artinya lahan saya itu juga tidak mengganggu. Karena kalau kita mengolah limbah dengan benar itu juga nggak begitu, aromanya tidak begitu mengganggu. Next. Nah ini proses pembuatan kompos ya. Sebenarnya nanti ada step-stepnya seperti apa pembuatannya. Kalau yang saya pakai itu 421 untuk start awal. Jadi 4 biasanya kotoran sapi, 2 kotoran ayam, 1 kotoran kambing.
Karena biasanya kalau dari lahan kimia itu porositasnya kurang, teksturnya masih padat gitu. Nah, sapi itu untuk teksturnya bisa gembur lagi. Terus kemudian memasuki masa tanam biasanya yang 4 itu ayam itu N. Ya kan udah mulai tanam-tanam itu. Tapi kalau udah banyak yang mulai berbuah, fase buah, yaitu kita satu. Kenapa nggak kambingnya ditaikkan? Kambing itu ternyata paling mahal gitu. Maksudnya paling sedikit hasilnya. Kecuali kambingnya banyak. Nah, saya belum mampu untuk beli kambing, belinya kelinci. Karena urinnya luar biasa itu. Next. Nah, selain itu, kita juga harus mengenal ekoenzim itu apa, terus VOC lengkap untuk sayur dan buah, kemudian asam amino, pupuk asam amino. Ini udah mungkin banyak pelatihan yang khusus ini ya, bikin ekoenzim, bikin asam amino. Oh belum ya? Nah ini, berarti ya. Kalau kita mengenal dari enzim sama asam amino itu dari kimia aja Pak. Oh, kimia berarti nggak dibuka ya. Nah, di sini ya memang perlu workshop ya. Jadi kita perlu pelatihan. Nah, ini kan saya hanya untuk mengubah mindsetnya dulu. Ya. Pak Ibu nanti mungkin ada pertemuan lanjutan di sini. Nah, ini ya saya lakukan. Jadi kita harus mengenal namanya ada empat level lah, 4 level nutrisi tanaman. Yang pertama itu ya pupuk makro, ya kan? Makro ya kita kenal NPK, terus pupuk mikro, ya kan? Pupuk mikro itu butuhnya sedikit kecil, gitu. Jadi dicampurkan dalam pupuk-pupuk cair, pupuk semprot dan sebagainya. Terus ada namanya enzim hormon, itu level itu. Yang terakhir itu paling tinggi itu nanti pupuk esensial. Pupuk esensial itu sedikit sekali atau mikro lah istilahnya, tapi efeknya luar biasa. Itu level-levelnya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini hanya mengenal yang makro dan mikro. Yang hormon, enzim itu belum. Padahal ini ada di sekitar. Saya udah pede pakai yang kayak gini untuk pupuk lanjutan. Karena pupuk dasarnya kan kompos tadi. Kompos yang ideal kalau punya ternak sendiri ya masuk ke lahan itu setiap 3 bulan. Tapi kalau saya 6 bulan. Karena belum punya ternak sendiri. Ya ternaknya masih kecil, masih sedikit. Makanya saya masih mendatangkan kotoran ternak dari luar. Nantinya, nah ini kan bertahap, nggak bisa langsung tiba-tiba punya modal bisa tadi aja jadi miliarder cuma 10 ekor loh, kan gitu. Di cita-citanya memang saya komplit integrated farming-nya itu ada semua. Sapinya nanti ada 1 hektar itu 7 ekor misalnya. Sapinya 60 ekor. Ayamnya berapa tadi? Untuk 1 hektar kan nggak ngitung ya. Apa kotoran ayamnya harus dihitung dulu. Gitu. Nah, terus kemudian saya juga karena hubungannya kalau misalnya saya jual ke tengkulak, apa namanya hasil saya itu kan nggak banyak, ya. Makanya saya coba membuat pasar sendiri. Jadi saya ngerintis, jadi creating market, membentuk pasar. Jadi di luar sana itu banyak orang itu yang pengen namanya pangan sehat, bener toh? Bapak Ibu pasti pengennya juga makan yang sehat-sehat toh? Tapi yang ada ternyata apa? Bapak Ibu kan nyemprot gitu, lo cabai aja semprot terus. Ya itu yang kadang kita makan loh, kan bahaya. Ya kan? Nah, semprot hama. Saya enggak pernah namanya semprot hama. Kok cabai bisa panen terus? Kok bisa? Ya kan? Pertama memang kalau tanaman itu sehat, itu dia memang kebal terhadap penyakit. Yang kedua, ternyata tadi VOC tadi, enzim tadi, itu kan aromanya luar biasa. Nah, itu ternyata untuk pestisida juga. Mengusir sifatnya. Tidak membunuh tapi mengusir, ya, karena pertanian organik itu kan sistemnya nggak membunuh. Kita mencoba untuk mendatangkan predator, kemudian pakai
apa namanya pengalih seperti itu. Terus musuhnya yang saat ini itu lalat buah. Nah, lalat buah memang itu saya pakai chemical, tapi pakai petrogenol itu pakai jebakan-jebakan itu. Sudah itu, panen terus sampai sekarang. Itu. Walaupun sedikit-sedikit tanamnya. Saya per seminggu itu kurang lebih panen 10 kilo lah di antara. Saya 2 kali saya panen 5 kilo. Itu baru 20% dari bahan yang saya pakai. Itu juga di bawah pepaya tadi. Bawah pepaya di antara itu ada tomate. Di tomat ya panennya segitu juga. Di antara itu ada bayam, ada kangkung. Jadi karena lahan itu mahal, makanya saya rumputnya nggak bisa tumbuh. Rumputnya hilang terus. Karena apa ya? Untuk tanaman yang bisa dijual. Itu. Nah, untuk membersihkan rumputnya kasih kelinci. Itu. Jadi juga saya 1 hektar itu karyawannya cuma 2. Kok bisa? Gitu. Ngirit toh. 2 karyawan. Ya karena apa? Ya kalau setiap hari tanam, setiap hari ini lahan bersih itu nggak ada namanya hama itu. Bersih. Pertumbuhan rumput juga akan terganggu karena banyak tanaman di situ. Itu prinsip. Nah, selain tadi jual hasil pertanian, nah jangan lupa di sini pusat uangnya nih. Nah, saya mulai dari sini jualan bibit. Jadi jangan sampai mikir, wah saya cuma jualan hasil pertaniannya saja. Ya ini dulu, ini bisa nggak kita jual yang ini? Ya kan? Saya ada 1,3 hektar itu untuk rumput pakcong. Ya walaupun saat ini hanya jual rumputnya, tapi suatu saat ada yang butuh bibit. Ya sudah, kita motivasi juga untuk bikin tanam rumput. Nah, beli bibitnya di tempat kita. Gitu. Jualan bibit jahe 1 kilo itu kalau kita jual semahal-mahalnya itu apa ya 50.000 lah gitu kan. Tapi kalau dibuat bibit itu umur 2 bulan harganya 2,5. Nah 1 kilo itu bisa 20 sampai 30 polybag. Kalau kali 2,5 kali 2.000 aja, kalau 20 aja udah 40.000. Tapi kalau misalnya 30, 2.000 udah 60.000. Ya artinya ada peningkatan di situ. Jualan bibit itu cepat sekali, nggak perlu nunggu lama. Karena kalau jual hasil pertanian ya kan nunggu setahun. Ya kan, jual bibit. Nah siapa pembelinya? Ya petani yang nggak mau itu. Kalau dia pinginnya cepat, tapi kalau nanam pakai rimpang itu kan lama. Ya kan, ya udah umur 2 bulan kan cepat, angka tumbuhnya juga tinggi. Itu next. Nah selain itu kita juga bisa ya nek lele, kalau memang modalnya kecil ya kita mulai dari terpal dulu. Nah air lele setiap hari untuk nyiram sayur. Nah itu E-nya tinggi juga, bagus. Nah ini ayam free range. Kalau ayam free range itu saya pakai Kuntara 2. Jadi saya punya 11, jadi 1 pejantan 10 ekor betina. Cuma fotonya ini yang tak tampilkan, ambil di internet. Tapi kurang lebih nanti kayak ayam kampung tapi petelur. Betul. Nah terus kemudian, nah kalau kita punya 1 ya ternak kambingnya kambing yang Garut lah istilahnya, yang mahal. Tapi kalau bisa banyak, ya nanti kan jadi banyak. Nah ternak kelinci, kalau misalnya kita nggak punya modal ya mulai dari yang paling kecil. Modalnya nggak ada, kelinci ada yang lebih murah lagi, marmut itu. Ya artinya apa? Itu pabrik. Ini pabrik pupuk kita sebenarnya di sini. Sumber pabrik pupuk. Ya di sini nggak masukin sapi karena ya saya belum ada sapinya. Nanti kalau ada sapi besok ketemu lagi ada gambar sapi. Itu saya nambah. Oh sudah selesai ternyata. Sekarang sampai. Nah begitu Bapak Ibu, jadi itu cerita dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kita diskusi ya, tanya jawab nanti dengan Pak Bayu lagi. Terima kasih, dan jika ada salah kata nanti
Mohon maaf dan nanti kita bisa diskusi lagi.